Halo hai sahabat Semansik, apa kabar kalian semua? How are you? Hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita warga Semansik pada khususnya, di mana hari ini merupakan penayangan perdana podcast mini Bincang-Bincang Warga Semansik di channel YouTube SMA Negeri 6 Kupang. Karena ini merupakan penayangan perdana, tentunya bintang tamu yang akan kami hadirkan adalah sosok yang sangat spesial. Siapakah dia? Ya, orang nomor 1 di SMA Negeri 6 Kupang. Buat kalian yang penasaran, siapa sih seseorang yang spesial ini? Bagaimana kepribadiannya dan seperti apa orangnya? Tentunya bersama saya, host kece SMA Negeri 6 Kupang, beserta tim akan mengupas tuntas sosok baru di SMA Negeri 6 Kupang ini. Are you ready? Ready? Let's go! Sahabat Semansik, saat ini kita sudah berada di ruang kerja Bapak Kepala SMA Negeri 6 Kupang. Kita mengundang beliau untuk bisa menginspirasi kita dan menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita selama ini, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 6 Kupang dan sahabat Semansik yang ada di rumah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa. Ini dia, Bapak Hendrikus Hati SPD MM, Kepala SMA Negeri 6 Kupang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Ya. Bapak Hendrikus Hati ini adalah seorang anak yang lahir di Baupukang, Betul. Kabupaten Lembata, dan pernah mengenyam pendidikan di SD dan SMP di Lembata, kemudian SMA dan S1-nya itu di Sulawesi Tengah, Ya. dan S2 di Unika. Sudah mempunyai istri? Sudah. Anak ada? Ada dua. Iya. Baik. Beliau ini merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara ya Bapak? Benar. Ya. Bisa cerita sedikit Bapak? Bagaimana Bapak bisa terdampar di Sulawesi Tengah? Baik. Saya tamat SD SMP di Lembata. Ya. Kemudian sempat terhenti sedikit sekolahnya. Ya. Lalu saya dijemput kakak saya, dosen di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Sejak tamat SMP dan saya masuk di SMA Negeri 1 Palu, masuk kuliah di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Oh, jadi dijemput oleh kakak? Ya, begitu, dijemput oleh ya. kakak. Ya. Jadi memang kakak sangat berjasa ya Bapak dalam hidup Bapak? Benar sekali. Ya. Jadi saat ini Bapak sudah memimpin SMA Negeri 6 Kupang ini kurang lebih 1 bulan. Ya. Betul. Sebagai seorang pemimpin, tentunya Bapak harus tahu dong tempat yang Bapak pimpin itu situasinya bagaimana. Bisa Bapak jelaskan sedikit mungkin yang Bapak tahu tentang SMA Negeri 6 Kupang ini seperti apa? Baik, terima kasih. SMA Negeri 6 Kupang sebuah lembaga pendidikan yang tentunya saya harus tahu persis duduk berdirinya. Iya. Mengapa? Karena sejak mengabdi pertama sebagai guru, saya ditempatkan di sekolah ini. Oh iya. Ya, sehingga tentu boleh dikatakan bahwa seluk-beluk berdiri maju mundurnya sekolah ini, saya terlibat di dalamnya. Iya. Sehingga ketika saya dipercayakan, saya percaya bahwa kesulitan pasti ada. Iya. Tapi kalau kita bangun bersama, saya pikir kita bisa atasi itu. Oh baik. Jadi Bapak ini adalah salah satu orang yang membangun sekolah ini dari awal ya Bapak? Betul sekali. Kami. Karena penempatan pertama di sini kan? Ya, penempatan pertama. Dari sekolah ini dibangun. Betul sekali. Ya. Oh iya. Jadi bagaimana sih awal mula Bapak bisa menjadi seorang kepala sekolah? Ceritanya itu bagaimana Bapak? Baik. Apa yang Bapak ikuti tiba-tiba sudah jadi kepala sekolah sekarang? Ya, jadi kurang lebih 24 tahun mengabdi sebagai guru. Iya. 18 tahun itu sebagai wakil kepala sekolah urusan humas. Iya. Dan tentunya kepala sekolah bukan tujuan utama. Ya. Kepala sekolah itu ada kriterianya. Iya. Sesuai dengan Permen 13 tahun 2007 tentang kompetensi dan standarisasi seorang kepala sekolah. Iya. Dan juga Permen nomor 28 tahun 2010 juga tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi oleh karena itu kiat
atau niat untuk menjadi kepala sekolah, saya pikir semua yang namanya guru pasti ingin memimpin sebuah lembaga, yang namanya lembaga pendidikan. Tetapi sekali lagi saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi tujuan pertama dan tujuan utama, tapi bahwa saya rindu untuk bagaimana manajemen sekolah ini dengan baik, dengan cara dan metode sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme dan kode etik sebagai seorang guru, dan lembaga ini adalah lembaga edukasi. Ya, berarti kita banyak belajar dan bersama-sama membangun. Jadi begitu kira-kira. Jadi niatnya itu dari panggilan jiwa ya Bapak? Ya, dari panggilan jiwa dan juga ada syarat-syarat formal yang harus dipenuhi. Iya, dan Bapak masuk dari kriteria tersebut. Iya, yang diakhiri dengan tes masuk. Oh iya, sekolah. betul Bapak. Nah, Bapak bisa cerita sedikit pada saat Bapak mendengar bahwa Bapak lolos waktu itu menjadi salah satu calon kepala sekolah, sudah menjadi kepala sekolah ya, tinggal dilantik. Saat itu Bapak lagi di mana, sedang apa, dan apa yang Bapak rasakan saat itu? Baik. Jadi ketika saya mendengar informasi itu, saya sementara kerja kebun. Oh. Ya. Petani Karena juga. kami tes sejak Desember 2021. Oh, sudah lama berarti Bapak ya? Ya, 2020 ya, 2020 ya, 2020. Jadi informasi tentang ini tentu sangat tertutup untuk kita. Jadi ketika ada telepon, saya lagi bekerja seperti biasa. Saya rutinitas saya mengajar, tapi ada juga kebun yang kita kerja sebagai guru, tentu kita juga bekerja. Kerjaan sampingan begitu Bapak. Jadi waktu itu Bapak merasa saat dihubungi, Bapak langsung? Saat dihubungi saya malah bertanya, ini dari mana? Oh, Bapak sampai lupa ya? Betul, memang bukan hanya lupa, memang tidak pernah teringat sama sekali. Iya, tidak akan terpikir kalau saya Bapak yang lolos. Betul, betul. Karena kita yang tes ini kan rata-rata instruktur ya, institusional. Jadi kita percaya bahwa kalau memang dipanggil seperti ini, saya juga awal-awal saya juga ragu. Tapi ketika dipanggil lalu tujuannya apa dijelaskan, saya merasa bahwa ini berarti saya lolos begitu. Oh iya. Jadi yang saat saya dengar juga pernah mendengar bahwa saat ditelepon besoknya langsung dilantik, benar itu Bapak? Betul sekali. Wah, berarti jas sudah siap di rumah dong Bapak? Itu yang atau masih pergi cari jas membuat dulu? saya ragu di situ. Oh. Ya. Karena ya seperti itu, prosesnya seperti itu. Iya, oke Bapak. Nah, yang penting jas sudah ada di rumah, tinggal jalan besoknya. Tidak perlu cari beli jas lagi kan Bapak? Itu agak rahasia ya, apakah? Oke. Karena ada yang mengalami seperti itu, makanya saya coba bertanya Bapak. Bisa juga dibeli, bisa juga pinjaman. Iya, itulah Bapak. Oke, baik. Berikutnya Bapak. Sudah 1 bulan menjabat, pasti sudah ada suka dukanya. Ya. Kalau dukanya mungkin saya juga pernah melihat rasa dukanya apa yang pernah Bapak alami saat menghadapi kita guru-guru itu sudah ada. Kira-kira menurut Bapak sendiri, suka dukanya selama 1 bulan ini apa? Kalau omong duka, belum ada? karena selama ini saya di sini. Oh iya. Ya, toh? Jadi duka itu saya rasa sejak saya menjadi guru di sini. Ya, tapi jadi, pertanyaannya, saat Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah, duka itu seolah-olah tidak ada. Karena saya anggap semua masalah ini kita selesaikan bersama, bukan saya sendiri. Iya. Begitu. Berarti semuanya suka ya Bapak? Benar. Mas 1 bulan. Jadi rasa sukanya lebih banyak ya? Rasa sukanya lebih banyak karena saya cenderung menjadi istilahnya kepemimpinan yang melayani ya. Itu yang kata Pak Nadiem sekarang diperintahkan seperti itu ya Bapak ya. Kepala sekolah harus melayani. Betul itu istilahnya servant leadership ya. Jadi masalah itu bukan soal ya Bapak. Betul sekali. Berikutnya Bapak, nah program kerja Bapak selama 5 tahun ke depan itu kira-kira apa saja ya? Tidak perlu semua yang Bapak beritahu kepada kami, gambaran kecilnya saja. Baik, untuk program kerja secara aturan tentu kita lihat tupoksi ya. Tupoksi tugas pokok daripada seorang kepala sekolah. Pertama tentu merencanakan program. Setelah merencanakan program, melaksanakan program. Juga tugas pokok yang satunya lagi adalah melaksanakan pengawasan. Ya, kemudian membuat sistem informasi yang berbasis komputer. Saya pikir ini program yang
selama 1 bulan kita sudah gagas bersama Iya. dengan teman-teman wakil kepala sekolah, teman-teman staf, tim sosmed untuk SMA 6 punya, dan semua aspek kita laksanakan itu. Termasuk bincang-bincang warga Semansik ini merupakan program dari Bapak Hendrikus Hati loh, sahabat Semansik. Jadi Ya. harus tahu itu bahwa yang saat kita adakan saat ini, program bincang-bincang warga Semansik ini merupakan program pertama dari Bapak Hendrikus Hati SPDMM. Iya, terima kasih. Iya. Berikutnya Bapak, apakah memimpin sekolah ini susah Bapak? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kalau saya bilang gampang, dibilang terlalu tinggi ya. Nah, Iya itu tapi kayaknya ya masa sih gampang. kalau dibilang susah juga, susah kenapa mau, kan begitu. Ya. Sehingga Jadi kita pasti harus punya kreativitas yang tinggi dan pemikiran yang high level ya, maksudnya yang ke depan harus tinggi. iya, jadi harus Ya, harus jadi bermimpi. kepala sekolah yang cerdas ya Bapak Iya, ya. iya, betul. Iya, Betul. banyak bermimpi juga itu untuk bisa Iya. bisa kita wujudkan ke depannya Betul seperti sekali. apa. Jadi kompetensi profesionalisme itu betul-betul dipakai. Iya, iya betul. Jadi bukan Ditingkatkan. hanya asal jadi kepala sekolah ya Bapak Iya, ya. betul. Jadi kepala sekolah juga harus cerdas. Benar. Kadang ada yang berpikir jadi kepala sekolah enak tinggal memerintah saja. Iya. Tidak kan Bapak? Sama sekali tidak. Iya. Sama Jadi sekali tidak. memang saya lihat Bapak memang orangnya cerdas. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini pujian loh Bapak. Tolong diingat saya ya. Iya. Bercanda Bapak. Kemudian berikutnya ya Bapak, ya saya mengalami sendiri di sekolah ini kekeluargaan kita itu sangat tinggi antara guru, pegawai, dan siswa juga sama Bapak. Jadi harapan Bapak ke depannya untuk kita guru-guru dengan pegawai ini seperti apa Bapak? Baik. Saya percaya bahwa setiap orang yang bekerja sendiri, dia jalan sendiri. Hasilnya juga dia nikmati sendiri. Iya. Tapi kalau kita bersama-sama, pasti tujuan akhir juga kita capai bersama. Sehingga tidak puas juga kita sama-sama tidak puas. Sukses juga itu adalah kesuksesan kita semua, bukan keberhasilan kepala sekolah. Oh iya. Nah ini yang dirindukan oleh kita semua. Kalau semua mau berhasil, pasti kecepatannya lebih cepat tercapai. Iya. Jadi tentu kita punya tugas adalah berusaha supaya yang belum mau berhasil itu kita gambling pelan-pelan untuk semua seirama untuk mencapai kecepatan yang sama untuk berhasil. Gitu. Ada toleransi, ada kebersamaan yang dibangun di sini. Saya pribadi dari dulu sekolah ini saya percaya dan saya yakin bahwa semua masih ingat itu. Kita tidak ada bilang ini aliran ini di sini tidak ada. Iya. Kita bersatu untuk membangun lembaga ini. Tujuan akhirnya sama, sesuai dengan tujuan pendidikan kita, bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Iya. Ya, Oke. saya pikir itu. Begitu, oke baik Bapak, terima kasih. Jadi Bapak menginginkan bahwa kita guru-guru ini untuk selalu bersama-sama, mencapai keberhasilan pun bersama-sama. Iya, betul. Dan tetap saling menjaga kerukunan sesama antar guru dan pegawai serta siswa Bapak ya. Benar sekali, iya, Iya. iya. Kemudian yang terakhir Bapak, harapan Bapak untuk sekolah ini ke depannya apa? Harapan saya tentu tidak lari dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa, kemudian juga menciptakan siswa-siswa lulusan-lulusan yang sesuai dengan visi yang telah kita tentukan. Visi sekolah kita terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, berbudaya, mandiri, gotong royong, dan kompetitif dalam era globalisasi. Jadi visi ini yang harus kita wujudkan melalui misi yang kita sudah rumuskan, ada 9 poin itu. Begitu. Nah, jadi poin terakhir tentu kita meningkatkan keterampilan siswa supaya mereka bisa mandiri, melanjutkan sekolah. Saya pikir ini the main goal ya, tujuan utama daripada pendidikan pada tingkat SLTA. Jadi intinya Bapak berharap untuk SMA 6 ini ke depannya akan lebih baik lagi. Lebih baik, ya. Lebih maju lagi Lebih dari maju sebelumnya. dan Begitu. kompetitif ya. Iya. Ya. Jadi seperti itu Bapak ya. Ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kita sampaikan Bapak, tapi menyangkut durasi. Jadi untuk sahabat Semansik, apabila masih merasa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada
Bapak Kepala Sekolah kita yang baru saat ini, Bapak Hendrikus Hati, bisa menuliskan di kolom komentar nanti dan akan dijawab oleh Bapak Hendrik pada saat podcast berikutnya. Akan dijadwalkan kembali, ya Bapak. Baik. Sebelum ini kita mengakhiri obrolan Bapak, saya mau sedikit mengajak Bapak untuk main games. Jadi gamenya hanya jawab cepat. Jadi Bapak memilih salah satu yang menurut Bapak itu adalah Bapak. Ya. Jadi kita bisa mulai Bapak? Bisa. Mulai ya Bapak, dari yang pertama, pintar atau rajin? Rajin. Terlambat atau izin? Izin. Wakasek Humas atau kepala sekolah? Humas. Jadi nggak mau jadi kepala sekolah nih Bapak? Ini ide saya. Oh jadi Bapak mau kembali lagi untuk jadi Wakasek Humas ini ya? Oke, jadi Bapak lebih memilih jadi Wakasek Humas? Ya, saya senang itu. Oke, baiklah. Melayani atau dilayani? Melayani. Nah, ya, seperti kata Pak Nadim ya Bapak? Iya. Mobil atau motor? Pasti motor. Loh, Mau cepat. Terus gimana jemput istrinya nanti Mobil Bapak? antrian. Oke, berarti besok harus naik motor lagi nih Bapak. Bisa. Oke, berikut. Saat libur, Bapak bersedia menemani kepala dinas melaksanakan perjalanan dinas atau liburan bareng keluarga, pulang kampung? Saya sering berjalan dengan Bapak Pedinas. Jadi pilihannya? Karena itu adalah safari pendidikan. Ya. Jadi pilihannya? Itu pilihan tidak terlalu rutin ya. Iya. Sekali-sekali. Tapi Jadi, seringnya adalah bersama keluarga. Gitu. Jadi pilihannya ini lebih memilih perjalanan dinas atau pulang kampung bersama keluarga? Pasti bersama keluarga. Oh oke. Gitu. Semoga Bapak kasih tidak nonton ya Bapak. Ya. Oke. Yang berikut, tiktokan bareng Ibu Dian atau bernyanyi bareng Pak Joni Alomaun? Kayaknya saya lebih memilih Ibu Dian ya. Tapi kayaknya Bapak tidak hobi TikTok ya Bapak. Tadi maksud saya supaya Bapak pilih Bapak Joni saja. Saya kan menonton dan menikmati. Oke. Itu hiburan ya Bapak. Ya, Itu hanya betul. hiburan Baik. di luar jam kerja Bapak. Baik. Klarifikasi ini. Terakhir, Bapak Edu atau Bapak Marcel? Dua-dua ini keluarga semua ini ya. Jadi kalau saya memilih berdasarkan umur Bapak Edu. Terus? Kalau berdasarkan lokasi kerja Pak Marcel. Jadi yang mana? Jadi ini yang mana Bapak? Karena sekarang kan saya ditanya di sini, Ya? Bapak Marcel. Oke. Itu pikiran saya tadi. Ya, Tadi betul. Bapak menjawab seperti itu. Iya. Saya akan marah jika diganggu. Oke. Iya. Banyak Jadi, pengertian ya. Sahabat Semansik dengar, jangan mengganggu kepala sekolah kita loh. Oke. Jika diganggu ya Bapak. Saya akan bahagia jika guru-guru Berhasil, sukses, saya pasti bahagia. Jadi, Ya. Disiplin juga itu utama. Bapak selalu mendukung ya Bapak. Ya, Mendukung pasti. apapun yang dilakukan, yang penting itu halnya positif ya Bapak Ya, untuk ya. guru-guru ya. Betul. Oke Bapak, game-nya sudah berakhir, 10 pertanyaan sudah dijawab. Tapi tadi saya agak kurang sih. Bapak memilih yang tadi Wakasek Humas atau kepala sekolah. Pada sekarang sudah jadi kepala sekolah, malah Ya. memilih Wakasek Humas. Oke, tidak apa-apa. Mungkin Ya, nanti ya. kedepannya siapa tahu kembali ke situ. Benar sekali. Jangan ya, Bapak. Iya. Oke, baik. Sahabat Semansik, obrolan kita saat ini bersama Bapak Hendrikus Hati, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk sahabat Semansik semua untuk follow akun media sosial kita, Instagram @semansikkupang, Facebook Semansik Kupang, dan channel YouTube SMA Negeri 6 Kupang. Jadi sekian bincang-bincang kita dengan Bapak Hendrikus Hati. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Diansari, host Bincang-Bincang Warga Semansik bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, and stay positive. See you next time.